Halo Halo Kerian, Kalian. selamat datang di Arsenik, siniar seni Himaka yang bakal menemani obrolan kalian yang seru, inspiratif, tapi tetap penuh insight. Kenalin, nama aku Arik sebagai podcaster satu dan boleh buat tanya perkenalan? Halo Koreans, kenalin aku Pinka dari Kimia Angkatan 25 sebagai podcaster kedua. Nah, kalian pasti bakal penasaran banget nih, Siniar Senin Himaka yang volume 2 ini bakal bahas apa kira-kira? Apa tuh tes? Spill tipis-tipis nggak sih? Yes, bener banget. CFD. Deh, atau yang biasa kita sebut dengan Chemistry Fun Day. Dan biar nggak cuma nebak-nebak nih, kita kedatangan bintang tamu siapa sih sebenarnya sampai bisa diundang di podcast sekarang. Boleh nih Kang Teh dikenalin diri terlebih dahulu. Mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Nala. Aku di sini sebagai Project Officer Chemistry Fund Days 2026. Project Officer guys, tepuk tangan dulu, Tepuk tangan dulu. Boleh buat tanya? Oke, kenalin, nama aku Salva, aku dari Kimia 2024. Di sini aku sebagai Project Supervisor dari CFD. Oke, karena kita udah tahu nih kita bakal ngebahas CFD nih. Tapi kita bakal mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih CFD? Mungkin Apa kita tuh teh? benar. Kita boleh dari Teh Safa dulu kali ya. Soalnya ada di bawah departemen Teh Safa. Oke, mungkin aku izin jelasin ya apa itu Chemistry Fund Days atau CFD itu sendiri. Jadi CFD itu singkatan dari Chemistry Fund Days, di mana CFD ini tuh bakal mengadakan perlombaan untuk mahasiswa dan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat di ranah nasional gitu. Kalau misalnya dijabarin gitu, sebenarnya ada apa aja sih lomba-lombanya? Yang pertama itu ada lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa, selanjutnya ada karya tulis ilmiah tingkat siswa, dan ada juga lomba cerdas tangkas kimia tingkat siswa SMA sederajat gitu. Wow, cukup kompleks dan banyak banget nih Rangkaiannya banyak juga tuh cabang kayaknya mata. tuh. Benar. Mungkin boleh dari Kang Nala jelasin dong sebagai project officer nih. Apa tuh CFD Kang? CFD sendiri itu kan tadi kepanjangannya Chemistry Fund Days 2026 ya tadi ya. Itu adalah sebuah proker yang dibawa oleh BI Himaka dan aku di sini sebagai ketua pelaksananya gitu. Jadi yang punya acaranya tadi tuh siapa gitu. Oh, Nah, tapi aku menjadi ketua pelaksananya. Dan apa sih CFD itu? Itu dimana acara yang nantinya kita tuh membuka ajang lomba untuk siswa-siswi dan juga mahasiswa dari luar ataupun dalam juga nggak apa-apa. oh, jadi nggak cuma mahasiswa dan siswa ya. Tapi aku penasaran nih Kang sebenarnya. Ini nih acaranya nih ya, cuman buat edukasi atau hiburan atau keduanya sih? Apalagi skalanya nasional nih Kang Teh. Benar. Gede banget kan? Oke, kalau buat acara itu sebenarnya dua-duanya karena dari tujuannya itu ada tridharma perguruan tinggi ya, salah satu adalah di pendidikannya gitu. Jadi kita melakukan chemistry foundation ini untuk melakukan pendidikan soal ilmu kimia ke siswa-siswi mengenai ilmu kimia itu apa aja gitu, apakah hanya menghitung aja kayak di sekolah tapi nyatanya tidak gitu, nyatanya di aslinya kita ada terapan-terapannya, bagaimana aplikasinya, itu adalah satu pendidikannya. Nah tapi kita juga mengadakannya dengan membawa dengan senang gitu, dengan hiburan karena di situ kan namanya chemistry fun days ya, makanya ada games apa ya, di pelaksanaan lombanya nanti di ACTK itu kita ya nggak biasa aja nggak ngerjain soal tapi ada lomba cerdas cermat, kayak cerdas cermat, terus juga ada keunikan-keunikannya dan juga ada nanti ada alur cerita yang nantinya mereka bisa nonton gitu. Terus juga situ nanti ada demo kimia, jadi teman-teman dari peserta itu bisa melihat gitu secara langsung reaksi kimia ataupun Gimana ya praktek aja? kimia lah, iya Iya. nggak cuman di apa teori aja gitu. Mm-mm. Jadi kalau bisa kita simpulin nih, CFD ini sebenarnya bukan cuma sekedar proker atau lomba, tapi membawa kimia ini ke arah yang lebih fun gitu ya Kang ya mungkin. Iya. Ya, betul. Nah, dari yang aku dengar tadi nih, sebenarnya aku jadi penasaran gitu. CFD ini apa sih alasan utamanya dibuat CFD kayak lombanya ini? Oke, mungkin aku izin jawab ya, kenapa sih kita ngadain suatu program kerja Chemistry Fund Days atau CFD ini gitu. Yang pertama itu pasti untuk menarik minat siswa dan siswi tingkat SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke bidang kimia gitu. Nah, salah satunya itu di Kimia Unpad gitu. Selain itu juga karena kita mahasiswa, pasti kita punya yang namanya Tridharma perguruan tinggi kan. Nah, salah satu dari Tridharma perguruan tinggi itu ada di bidang pendidikan dan pengajaran.
Nah, untuk merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi itu kita mengadakan satu program kerja yang namanya Chemistry Fun Days gitu. Selain itu juga kita juga mempromosikan Departemen Kimia Unpad gitu ya khususnya supaya nanti teman-teman dari SMA atau siswa-siswi SMA itu tertarik untuk melanjutkan studinya di Departemen Kimia Unpad gitu. Kimia Unpad kuy, Ayo, Kimia Mas, Unpad Kimia kuy. Unpad. Jadi semakin yakin untuk masuk ke Kimia Unpad ya Teh, Ya, after diadainnya kegiatan ini gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, selain itu tujuannya apa sih Teh dan Kang udah ngadain CFD ini? Kayak mungkin tadi balik lagi ya ke latar belakangnya kenapa diadain Chemistry Fun Days. Yang pertama itu ya pasti untuk menarik minat siswanya, siswa-siswi khususnya tingkat SMA itu untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjananya gitu maksudnya di Kimia Unpad. Terus selanjutnya juga tadi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Terus juga mempromosikan Departemen Kimia Unpad di tingkat nasional gitu. Mungkin dari kenalannya ada tujuan pribadi gitu biar Tujuan pribadi ya, sebenarnya aku melaksanakan Chemistry Fun Days itu karena ya situ aku menganggap Chemistry Fun Days itu salah satu proker dari Himaka, dari BI Himaka yang menurut aku tuh bagus lah dan keren gitu, karena itu proker yang besar dan kita bakal berhubungan langsung dengan eksternal, terus juga bakal ada benefit-benefit lah dari acara dengan outcome dari nanti ada acara itu ya. Misal Kimia 4 bisa tambah terkenal, itu nantinya juga bisa mendapatkan profitnya ke kita sendiri lagi, nanti ke anggota himpunan, nanti pas lulus ya makin dikenal lah soal jurusan Kimia 4 ini. Makanya kalau kita lihat juga sebenarnya banyak ya mahasiswa sini yang dulunya sempat ikut CFD di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memberikan banyak manfaat sebenarnya ya untuk para pesertanya dan juga ke para panitianya juga ya Kang Teh. Oke, sekarang kita geser dikit kali ya. Kira-kira nih apa aja yang harus Akang kerjain dan tugas apa yang udah dikerjain sebagai project officer dari CFD Kan tahun kita ini? tahunya nih project officer pusing banget Oh nih, iya, biasanya kita banyak pusing nih, doang, hektik tapi kita nih. nggak tahu nih perjalanannya gimana gitu. Oke. Mungkin pelan-pelan kali dari perjalanan awal kali ya. Mungkin perjalanan awal aku ya pertama ketika aku ingin maju jadi project officer itu kan nanti ada diseleksi dulu kan ya. Nah, tentunya aku mempersiapkan lah, mencari tahu soal Chemistry Fun Days, belajar dulu lah soal acara ini. Tentunya kan aku pengen mimpin, tentu harus tahu loh tentang acara ini tentang apa. Makanya itu aku udah sharing-sharing lah dengan pengurus-pengurus sebelumnya, biar nanti aku tahu lah ke pelaksanaan bagaimana, terus kendalanya apa aja, nanti mungkin aku bisa bawakan lebih baik di tahun ini. Nah, jadi dari situ aku bisa kepikiran konsep dari acaranya nanti kayak gimana, terus timelinenya, karena aku kan perlu timeline biar nanti kita tuh punya tujuan lah, di misalnya minggu depan harus tujuannya apa, harus sudah mencapai apa. Nah setelah itu aku mencari pengurus. Jadi kan tadi kan sendirian ya project officer, tentunya bakal kewalahan ya kalau aku sendirian. Nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin, pasti kecapean. mungkin. Nah makanya aku mencari dulu vice project officernya. Itu ada 2 orang yang aku percaya lah gitu. Nah kalau aku udah dapat nih VPO-nya, nah situ baru kita bertiga diskusi lagi. Jadi baru tukar pikiran, konsepnya mau bagaimana. Aku mau ngasih tahu konsep yang tadi aku bawakan kayak gimana dan apakah menurut mereka bagus atau enggak gitu kan. Nah setelah kita udah dapetin itu semua, kita bentuklah kepanitiaan besarnya gitu loh, dari divisi-divisinya apa aja, terus nanti alurnya bagaimana, lalu baru dibuka open recruitment soal panitianya, pengurus-pengurus intinya gitu. Oke. Yang aku dengar-dengar nih ya Kang, panitianya tuh dan pengurusnya nih dari angkatan 24 dan 25. Jadi ini mega proker banget sih sebenarnya Kang. Tuh, panitianya banyak nih Ya, Kak. banyak ya. Jadi tantangan terbesar juga sih buat Akangnya. Aduh. Nah, kira-kira nih Akang udah berapa persen sih persiapan CFD nih? Oke, mungkin karena aku tuh baru kepilih menjadi project officer tuh di pertengahan Februari ya. Dan sekarang nih kita tag di tanggal 25 Februari. Jadi baru setengah bulan ya. Mungkin persiapan aku ya masih 10% lah. Karena kita baru kebentuk kepanitiaan minggu lalu, terus juga konsep juga baru ditentukan ya, jadinya kita belum banyak kerjaan yang teknis ke lapangan langsungnya gitu. Jadi masih konsep itu baru selesai jadi gitu ya di sekarang. Dan menurut aku konsep sih bisa bilang 10% udah jadi.
itu maksudnya keseluruhan itu 10%, 10% adalah konsep dari acaranya. Jadi plottingan berarti udah nih ya semua nih, udah aman nih. Plottingan udah sih, udah udah ada semua. Dari banyaknya yang udah dilakuin sama Akang nih, kan konsep juga udah ada. Kita beralih deh ke temanya, mungkin tema buat tahun ini bakal ngebawain apa sih Kang? Bisik-bisik kali ya Kang, soalnya kita penasaran juga nih, soalnya kita jujur belum dikasih tahu juga sih. Bisik-bisik Kang. Perdana guys, perdana ini Canda guys. guys. Boleh di ini Kang? Buat tema ya, tunggu aja nanti di Instagram Chemistry Fun Days. Aduh. Stay tune nanti ya. Betul. Berarti Lihat kalian nih. harus terus pantau guys, Iya, biar tahu harus terus temanya pantau. apa, terus info-info lebih lanjutnya apa aja. IG-nya apa Kang? CFD Unpad itu sih gampang. CFD Unpad. Stay tune guys, di situ banyak info-infonya. Kalau bisa langsung follow sekarang guys. Tuh. Benar-benar biar nggak ketinggalan apa sih persiapan gitu lah dari Persiapannya. sekarang gitu ya kan. Nah, kalau dari target peserta nih Chemistry Fun Day ini ditargetin untuk siapa aja sih gitu. Meskipun kita tadi udah dikasih tahu ya. Sebenarnya udah dikasih tahu sih, tapi mahasiswa, aku pengen siswa lebih gitu. jelasnya gitu loh kan. Cuman detailnya ada nggak kayak spesifiknya nih, siswanya? apakah harus yang apakah- suka kimia Itu doang? dia. Atau gimana nih? Apakah harus anak SMA doang atau anak SMK boleh atau gimana? Ya, mungkin Itu mungkin jawab sama Safa. Oke, boleh ya. Dari aku ya, buat target dari CFD Fun Days itu jelas ya siswa dan siswi SMA dan mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi gitu. Untuk LCTK dan LKTI siswa itu targetnya itu siswa-siswi SMA tingkat nasional ya jelas. Untuk LKTIM itu targetnya itu mahasiswa se-Indonesia gitu. Kalau misalnya jumlah kuantifikasinya gitu ya, kuantitatifnya gitu ya. Kalau di LKTIM atau LKTI mahasiswa tuh kalau dari aku sendiri gitu ya, aku nargetinnya di sekitar 28 tim gitu yang daftar ke Besar banget. ya gitu ke CFD ini kalau untuk tingkat mahasiswanya. Kalau buat LCTK dan LKTIS itu aku nargetinnya tuh sekitar 92-an gitu. Nah mungkin kalau dari Nala sendiri ada nggak sih target pribadi mungkin yang mau dicapai di CFD tahun ini? Aku kalau target itu ya pengennya lebih dari yang tadi targetkan minimalnya lah ya. Karena dari aku sendiri pengennya acara ini menjadi meriah, pesertanya banyak, terus juga semakin banyak peserta otomatis kita tuh lebih besar lebih luas lah ke sekolah-sekolahnya. Makin terkenal juga ya. Makin Makin terkenal, terkenal kalau juga. makin banyak peserta makin kelihatan kalau banyak yang semangat lah ikut acaranya. Iya, semakin banyak yang antusias tuh berarti kimia 4 makin terkenal nih. Betul. Jadi ya kita mah terkenalnya melewati lomba gitu bukan? Tet. Yes. Aku bercanda maksud gua. Oke. Lanjut. Dari gua aja ya. Nih. Ya. Aku penasaran sih, setelah kita udah tahu nih target pesertanya dengan spesifik, dari Akang Teteh sendiri ada nggak harapan buat para pesertanya nih kayak pengen ngerasain apa gitu sama lomba? Mungkin dari aku dulu ya. Yang aku pengen gitu ya, harapan siswa-siswi terhadap CFD itu bukan hanya tahu gitu ya tentang ilmu kimianya, tapi balik lagi aku tuh pengennya nanti teman-teman SMA tuh punya target, aku maunya masuk kimia Unpad gitu. Aku pilihan satunya kimia Unpad Kimia gitu. Unpad. Makin pasti ya. Iya, makin Harus pasti Unpad gitu. Tahun depan UTBK 800 Ya. Amin. unggulan cuy. Boleh lanjut. Dari Akangnya mungkin? Dari Akangnya Dari coba. aku berharap sih pesertanya ya mereka nantinya ikut pas Chemistry Fun Days ini senang-senang juga, jadi bukan hanya ngerjain soal, tapi juga nanti ada hal yang mereka inget terus gitu saat mereka selesai di acara. Ada suatu hal yang ketika mereka inget, oh dulu aku ke Unpad pernah ikut Chemistry Fun Days dan acaranya seru. Itu yang aku pengen nanti ditanamkan lah kepada peserta. Oh, dulu aku CFD PO-nya ganteng banget gitu. Yes. Aduh. Ih boleh sih, siapa tahu kan langsung pengen balik lagi ke Siapa Iya, tahu. betul. Siapa tahu mau masuk kimia Unpad mau ketemu PO gitu Ah. ya. Coba Kang Nala guys. Kang Nala. Terus panitianya tuh keren-keren semua. Betul. Iya, gitu. Oke. Nah, Kang, kita nih udah tahu ya harapan khusus nih buat para peserta biar nggak ketinggalan. Tapi aku pengen tahu nih, dan teman-teman mungkin pengen tahu juga ya, kegiatannya tuh bakal diisi apa aja selain lomba. Mungkin dari Nala. Kok ya? Tadi kan ada disebut ya, ada 3 mata lomba yang bakal diadakan di Chemistry Fun Days. Itu ada RKTI buat siswa dan mahasiswa, satu lagi RCTK, yang cerdas tangkas kimia.
Nah, tapi di situ juga nanti bakal ada kita menampilkan soal demo kimia gitu. Tapi di demo kimia nanti ada juga soal expo kimia. Nah, expo kimia itu nantinya kayak ada pameran-pameran soal penelitian dari laboratorium di Kimia Unpad. Nah, nanti ditunjukin lah kayak kimia tuh kayak gimana sih nanti belajar di kuliah. Kimia Unpad tuh apa aja sih yang sudah dilakukan gitu penelitiannya. Terus nanti siswa-siswi juga bisa melihat gitu, oh kimia tuh ada aplikasinya banyak gitu, dari tiap lab ada nanti ditampilkan. Nah, terus juga nanti ada demo kimia. Nah, itu di situ dikasih tahu atau praktik langsung lah, melihat reaksi kimia tuh berlangsung. Misalnya kita tambahkan senyawa apa dan senyawa apa, ntar hasilnya jadi apa gitu. Jadi bukan hanya kita melihat biasanya kita dari kertas doang ya, nulis-nulis teori, ngerjain soal, tapi kita nggak pernah melihat praktik langsung itu hasilnya kayak gimana. Nanti di demo kimia itu bakal ditampilin gitu. Istilahnya buat anak-anak SMA yang jarang buat praktek dan lain tuh bisa tahu kalau misalkan kalau kita ngerjain kayak gini, oh ini aslinya gitu. Iya. Ya, jadi nggak cuma lihat di buku dan nggak ngerasain antusias lah ya. Itu tentang dia, kimia. Teh. Benar sih. Oke, kita nih udah ngebahas yang baiknya. Kita juga berharap selalu baik ke depannya juga ya. Enggak ya, apalagi Semuanya. tahun ini acaranya sukses banget, kita doain nih. Amin gitu. Dan banyak yang ikut, bisa lah Amin. sampai dari Sabang sampai Merauke kali ya. Amin. Tapi aku mau nanya. Nothing personal ya, maksudnya tapi kalau dari Akang nih, ada nggak satu rangkaian acara yang paling pengen Akang realisasikan tuh apa? Reaksikan ya di CFD. Hmm. Dan sebenarnya di expo kimianya gitu. Jadi aku tuh pengennya expo kimia ini menjadi sebuah, bukan hanya menunjukkan ilmu kimia yang ada di Kimia Unpad, tapi juga dari perusahaan-perusahaan mungkin luar nantinya ada yang mau masuk gitu, mau menampilkan penelitian mereka. Karena tuh ada aja mungkin soal organisasi yang bertujuan di green chemistry, di lingkungan, mereka menunjukkan kayak hasil produk mereka daur ulang sampah gitu. Nanti produk sampah menjadi sebuah produk. Nah, aku pengennya di Expo Kimia nanti yang seperti itu bisa ditampilkan gitu dari luar. Jadi bukan hanya Kimia Unpad, tapi juga kimia di luar juga bisa menunjukkan Secara universal. ya secara dan universal gamblang mungkin ya. apa aja yang sudah mereka lakukan, dan nantinya siswa-siswi itu tahu oh ada banyak gitu, bukan hanya penelitian aja tapi juga bisa jadi sebuah barang intinya. Ada nilainya juga, Ada ada nilainya. value-nya juga. Banyak wawasan yang bisa diambil sih ya Kang. Semoga bisa tercapai. Amin. Nah, aku penasaran nih, apakah di awal-awal ini udah ada tantangan? Apakah overall udah berjalan lancar semua lah? Sebenarnya kita nanya kayak gini sebenarnya udah ada mungkin ya. Cuman kita biar lebih jelas aja pertanyaannya. Jelas. Oke. Dan pengen dengar aja sih dari Kang Nala gitu ya. Tantangan ya, sebenarnya kalau ada tantangan itu ada dua yang besar menurut aku. Yang awal, pertama jadwal kuliah, kan kita mahasiswa ya, mahasiswa Kimia Unpad, kuliahnya tiap hari, padat dengan jadwal perkuliahan dan juga tugas-tugasnya. Nah di situ aku kan lumayan lah memegang sebuah acara besar, tentunya harus juga seimbang dengan kuliahan aku biar nanti nggak satu-satunya ada yang ketimpangan lah gitu. Nah maka dari itu aku harus membuat jadwal yang jadwalnya padat. Misalkan pagi aku kuliah, siang harus ngurusin CFD, dan tugas harus aku selesaikan dengan cepat. Jadinya padat lah kegiatan aku, dan tiap hari ya juga harus menjaga istirahatnya ya. Kalau Ada misalkan aja yang diurusin. ada aja. sampai tengah malam mungkin bisa, tapi aku juga harus menjaga kan, kayak kalau aku sampai tengah malam nanti ntar kinerja tubuh aku besoknya nggak bisa ngikuti kelas. Jadi aku harus pinter-pinter lah Manajemen manajemen waktu lah waktunya ya. sama tugas-tugasnya. Terus yang kedua tuh soal kan panitia kita ada dua angkatan, 2024 dan 2025, itu total sekitar 200-an. Wah, besar banget sih. Besar banget. Nah, Ini rumah gimana? nggak bakal muat nih. Jujur nggak bakal muat. nggak muat, Jujur nggak bakal muat. Nggak muat. Dimana kita tuh harus bisa mikirin 200 ini SDM-nya bagusnya kemana, gimana kita kan orang-orang punya bidangnya masing-masing ya. Ada yang mungkin bisa didesain, atau mungkin ada yang kalau di divisi competition itu bikin soal. Bukan berarti kalau mereka nggak bisa di competition dia nggak bagus, tapi dia mungkin tidak tepat aja digunakan. Semua potensinya Ya keluar. potensinya kita kurang tepat gitu SDM-nya buat diterapkannya. Makanya itu dari kita sendiri harus mencari gitu, melihat si SDM-nya orang-orang ini bagusnya di mana, biar nanti mereka bisa memaksimalkan lah kinerja dia di bidangnya. Oke.
Tapi ada nggak sih Kang kayak yang misalkan aku tuh bingung gitu sebenarnya nih orang potensinya kemana, mungkin karena memang potensinya terlalu banyak atau mungkin memang aduh kemana ya gitu. Ada nggak sih Kang? Dan Ada bentar, sih. sorry, aku mau nanya sama kalau misalkan ada yang kayak gitu, solusi dari akangnya gimana gitu? Jujur itu ada banyak biasanya kayak dia tuh bagus lah dalam kerjaannya, tanggung jawab, walaupun mungkin dia nggak punya pengalaman di bidang tertentu, tapi dia tuh masih ada kemauan untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi itu salah satu SDM yang bagus. Dan gimana sih caranya nanti aku biar tepat gitu naruhnya, aku juga melihat dari SDM tiap divisi apakah sudah cukup dari divisi yang udah dikasih gitu, apakah ada kurang orang yang kompeten di bidang tertentunya Atau malah kelebihan atau mungkin? ada yang kelebihan. Nah makanya ntar aku coba alokasiin lagi biar nanti semua rata bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, dari rencana tuh udah aman banget ya. Keren banget sih, planningnya kayak udah kita oke sebenarnya udah ada banget. tantangan dari awal, tapi solusinya tuh langsung kayak tek 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 beres gitu ya. Ya, beres. Dan aku juga tahu 3 program kerja Akang tuh bisa harapannya sih benar-benar bisa membawa 2 angkatan ini kerjasama dengan baik ya. Nah, kalau dari Teteh nih, Departemen KIL kira-kira eh, apa sih yang buat CFD ini tuh penting gitu untuk KIL yang mengambil alih gitu? Apakah karena ada visi dari KIL agar CFD ini sesuai bidang gitu ya, keilmuan soalnya, gimana Teh? Kayak mungkin karena udah sesuai namanya gitu ya, ke Departemen Keilmuan gitu. Pasti kita program kerjanya berkaitan dengan pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Juga udah disinggung sebelumnya kenapa kita melaksanakan program kerja CFD Fundes ini, karena banyak banget ya sebenarnya alasan-alasan kenapa kita harus mengadakan gitu CFD ini. Selain dibalik kayak tidak perguruan tinggi, mempopulerkan Departemen Kimia, kita juga sebenarnya membawa nama Himaka gitu kan. Ya, himpunan kita tercinta mungkin. Maka aku tercinta. Bener yang ini, guys. Iya, yang ini. betul. Karena semakin luas gitu sasarannya, semakin besar targetnya, semakin dikenal juga Himaka di nasionalnya gitu. Besar banget ya sebenarnya Nah, misinya. kayak dari tadi tuh solusi dan tantangan udah ada. Terus kita juga udah tahu ya secara spesifik kenapa si CFD ini tuh dipegang sama Departemen Keilmuan gitu. Aku mau nanya nih, ini sebenarnya pertanyaannya general buat Akang sama buat Teteh juga. Apa sih harapan buat CFD ini, apalagi di tahun ini gitu? Boleh dari Akangnya dulu mungkin. Oke, dari aku sih pengennya kayak Chemistry Fundays ya menjadi acara yang memang sudah dikenal banyak orang nantinya. Jadi tiap tahun tuh antusiasme dari tiap sekolah tuh ya besar gitu, dan udah ditunggu-tunggu dari tiap tahunnya. Jadi acara yang sangat bergengsi, dan dari acaranya juga nanti ketika peserta sudah ikut bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Tadi kita tujuan awal gitu, ini melakukan pendidikan, pengajaran mengenai ilmu kimia, terus juga sosialisasi soal kimia Unpad. Nah itu mungkin yang aku ingin harapkan dari pesertanya. Tapi aku juga berharap dari panitianya juga, kan adalah angkatan 2024 dan 2025 ya, 2 angkatan termuda. Aku berharap bahwa 2 angkatan ini nantinya bisa berkembang lah dari kegiatan kepanitiaan ini, karena sebelum mereka nantinya mungkin ingin berorganisasi atau mungkin kepanitiaan di luar himpunan, mereka udah punya pengalaman gitu memegang sebuah acara yang besar. Yang apalagi skala nasional dan skala banyak nasional. pihak eksternal masuk mungkin ya. Iya, Kang? dan Iya. mungkin tahun depan pun CFD bakal tetap ada guys. Ada. Iya gitu. Kalau dari Tetehnya mungkin? Kayak mungkin kalau dari aku nggak jauh beda ya sama dari Nawa. Yang pastinya aku pengennya semua dari awal sampai akhir tuh berjalan lancar. Walaupun pasti banyak tantangannya, aku harapnya semua tantangan itu bisa dilalui dengan baik gitu ya. Terus juga aku pengennya sama dari panitianya juga bukan cuman tenaga dan pikirannya doang yang terkuras, tapi pengen itu ada timbal baliknya juga ke panitianya gitu. Entah itu dari pengalamannya, entah dari punya apa ya namanya, aku lupa namanya apa ya, kayak punya langkah baru gitu lah. Intinya tuh setelah dari CFD ini gitu. Oke, panitianya pasti nonton gak sih nih? Nonton dong. Jadi makin semangat kayaknya, udah disemangatin. Di like dulu, di like dulu. Departemen KIL juga disemangatin project officer-nya. Jadi aku harap sih kita semua yang berharap ya bakal bisa berjalan lancar banget. Nah terakhir nih buat pendengar yang lagi dengerin podcast ini,
kenapa mereka perlu banget sih menunggu dan ikut serta gitu. Dan excited mungkin ya buat CFD ini. benar. Apa sih yang bikin kita harus seperti itu? Untuk pesertanya. Boleh buat pesertanya, boleh buat panitianya juga. Benar. Untuk pesertanya ya, gimana kita tuh bisa menawarkan ke peserta bahwa kan nanti ikut lomba itu mendapatkan sertifikat ya. Dan biasanya ini yang ikut lomba-lomba ini kan siswa-siswi yang memang mengejar sertifikat untuk nanti pendaftaran kuliah. Nah dari situ teman-teman SMA siswa-siswi juga bisa bukan hanya nanti ikut dapat belajar tentang kimia aja, tapi juga ada sertifikat yang nanti bisa digunakan gitu untuk pendaftaran kuliah. Karena juga misalkan di Kimia juga banyak anak-anak kimianya yang dulunya ikut CFD. Iya. Alumni CFD ya. Ya alumni CFD. Bahkan aku diceritain pernah ketemu anak ITB yang dulunya ikut CFD. Berarti kredibel banget sih ini. Kredibel banget. Mungkin buat yang di rumah nih peserta yang masih kelas 10, kelas 11, kalau masuk Kimia Unpad bisa kali ikut CFD. Bisa persiapan nih. Sabi kali. Benar. Sabi kali. Nah, mungkin dari tetehnya ada yang mau menambahkan nggak? Kayak mungkin dari aku juga nggak jauh beda ya sama Nala gitu. Buat teman-teman di luar sana gitu yang pengen tertarik gitu ya ke CFD ini, benefitnya banyak banget ya. Selain kita nyari sertifikat, pastinya pengen dong kenalan sama lingkungan di Unpad itu. Di Unpad tuh ada apa aja sih? Departemen kimia tuh di mana sih gitu. Terus nanti juga kita bakal ada keliling-keliling di sekitar Unpad gitu ya, kenalan sama lingkungan Unpad. Jadi teman-teman SMA yang pengen mau tahu nih Unpad tuh kayak gimana gitu ya, boleh nih ikut ke CFD gitu. Yang pasti tour guide-nya tuh pasti seru deh guys, pokoknya harus ikut deh. Harus ikut. Terus gini deh, kita mau ngajak teman-teman yang ada di rumah buat ikut CFD. Coba dong Kang Nala atau Teh Safa, kata-katanya hari ini. Kata-katanya hari ini Diwakilin sama Kang Nala ya. Astagfirullah. bareng-bareng aja gak sih Kang Teteh? Kata-kata hari ini Kang Nala dan Teh Safa. Belum Belum kimia kimia kalau belum ikut CFD. Oke banget sih. Aduh, nggak kerasa ya, udah mau beres. Oh, udah. Udah mau beres nih. Kita ucapin terima kasih dulu kepada Boleh. Kang Nala sebagai project officer dan Terima Teh kasih, Safa, Kang. Terima kasih, Teh. terima kasih Sama-sama. sebagai Yang sudah hadir Kepala di. Departemen Keilmuan. Oke. Ya aku juga mau ngasih makasih buat teman-teman Krians di rumah yang udah ngedengerin mungkin ya dari awal sampai akhir tentang Arsenik kali ini yang membahas tentang Chemistry Fun Day. Mungkin dari kita segitu aja ya. Mungkin ada tagline terakhir nih sebelum kita mengakhiri Arsenik kali ini. Boleh Teh Pinka? Kita bareng-bareng aja. Kita bilang stay curious and bye-bye. Akang Tetehnya juga bisa bilang itu. Ayo. Ada gerakannya juga. Oh iya, Stay gerakannya. curious and bye-bye. Kayak Oke, kita Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Stay curious and bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Arsenik volume ketiga.